Jadi dengan kita meluruskan niat itu sangatlah penting. Karena apa? Karena meluruskan niat itu akan menjadi tolak ukur di mana amalan kita itu diterima ataukah tidaknya, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai niat, kita bisa jumpai dalam beberapa matan. Yang pertama sering kita dengar yaitu sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya semua amalan itu tergantung apa yang dia niatkan. Jadi pelajaran dari hadis tersebut itu bahwasanya niat itu digambarkan sebuah software, sementara amal itu digambarkan sebagaimana dia hardware. Kalau softwarenya itu keliru, maka hardwarenya pun juga keliru. Kalau softwarenya itu error, maka hardwarenya pun juga error. Sebagaimana kalau misal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian diberikan dua pilihan laptop, yang pertama softwarenya bagus, hardwarenya jelek, ya kan, fisiknya jelek. Kemudian yang kedua softwarenya jelek tapi hardwarenya bagus. Kalau misal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian diberikan pilihan, yang pertama itu softwarenya bagus tapi hardwarenya jelek, kemudian yang kedua, ya kan, softwarenya jelek akan tetapi hardwarenya bagus, fisiknya bagus. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu pilih yang mana? Pastinya akan memilih software yang bagus walaupun fisiknya itu jelek, walaupun fisiknya itu tidak menarik misalnya. Karena apa? Karena kalau software ini bagus walaupun hardwarenya itu jelek, akan bisa kita gunakan. Softwarenya software tingkat bagus misalnya, RAM-nya 8GB atau lebih daripada itu misalnya, atau spesifikasinya itu yang lain-lainnya itu lebih bagus-bagus lah, walaupun hardwarenya, walaupun fisiknya itu jelek. Akan tetapi kalau misal fisiknya itu bagus, hardwarenya itu bagus dalam sebuah laptop, akan tetapi softwarenya itu software kentang, bukan berarti softwarenya itu bentuk bulat kayak kentang, bukan. Akan tetapi softwarenya itu adalah software yang tidak mumpuni lah, kurang cocok, kurang relevan untuk aplikasi-aplikasi masa kini. Tentunya penggunaannya pun juga tidak maksimal. Nah begitupun dengan masalah niat. Niat itu ibarat software dan amal adalah sebuah hardware. Kalaupun amalan itu baik, misalnya suka memberikan sedekah pada tetangga, ya kan, memberikan sedekah terhadap orang miskin. Sedekah ini ya, bukan berarti itu serangan fajar, bukan. Kalau serangan fajar itu bukan sedekah, itu bukan. Walaupun dia memberikan orang miskin, walaupun dia itu memberikan satu RT, walaupun dia itu memberikan seluruh desa, tapi tetap serangan fajar itu bukanlah sedekah. Nah, contoh kayak serangan fajar seperti ini, dia memberi. Kira-kira pemberian itu bagus ataukah tidak? Tentunya itu tidak bagus, karena dari software, karena dari niatnya pun juga sekeliru. Bukan niat karena memberi karena Allah, ikhlas untuk mendapatkan pahala, bukan, tapi niatnya untuk agar dia terpilih untuk menjadi calon, nggak tahu calon apa, pokoknya ingin menjadi calon suatu pemerintahan daerah. Nah tentunya sedekah-sedekah macam ini tentunya tidak akan bernilai pahala, karena softwarenya, karena niatnya itu jelek. Walaupun dia bagi-bagi uang seluruh desa, walaupun dia bagi-bagi uang seluruh kecamatan, walaupun dia bagi-bagi uang seluruh Indonesia misalnya, dermawan sekali, akan tetapi kalau niatnya keliru, maka itu adalah amalan yang buruk, amalan yang tidak memiliki bobot sama sekali. Sebaliknya, ketika seseorang itu memberikan sedekahnya, walaupun sedekahnya itu hanya 1000 rupiah, akan tetapi ketika dia memberinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 1000 nilai sedekah 1000 rupiah itu lebih berarti daripada dia memberi, yaitu dengan kata lain seperti yang saya sebutkan tadi sebagai serangan fajar. Walaupun dia memberi seluruh desa misalnya, tetap akan lebih berbobot bersedekah atau memberi dengan 1000 rupiah tadi. Inilah pentingnya kenapa dalam sebuah hadis tersebut memiliki pelajaran bahwasanya niat itu ibaratkan softwarenya. Niat itu ibaratkan softwarenya, sedangkan amal adalah hardwarenya. Dan Allah itu tidak memiliki penilaian sebagai penilaian manusia, ya kan? Kalau manusia itu biasanya melihat atau menilai dari hasilnya. Kalau hasilnya bagus, maka itu adalah perbuatan yang bagus. Kalau misal hasilnya jelek, maka itu adalah perbuatan yang jelek. Ini kan penilaian manusia. Tetapi kalau Allah itu menilai sebuah peristiwa, melihat atau menilai sebuah amalan, itu yang dinilai adalah penyebabnya, bukan hasilnya, ya kan? Penyebabnya, karena dinilai dari niatnya. Orang ini memberi, orang ini beramal, orang ini berlaku baik, beramal soleh. Niatnya karena apa? Ingin dipuji atau enggak ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh nyatanya itu seperti orang yang sedang berjihad. Ketika mereka, orang-orang itu berjihad, kemudian orang berjihad itu gugur, maka Allah kasih hadiah mati syahid. Ini bukti bahwasanya Allah itu menilai sebabnya. Kalau seandainya Allah itu menilai hasilnya, tentunya orang gugur di medan pertempuran itu tidak diberi mati syahid. Gagal kok dia. Akan tetapi enggak kan, ketika dia berperang ingin menegakkan dinullah, ingin memberantas kemusyrikan, ingin memberantas sebuah kezaliman, tapi niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah malah beri hadiah mati syahid padahal gagal. Maka di sini bukti bahwasanya Allah itu menilai sebab, menilai dari niatnya, bukan dari hasilnya, ya kan? Dan dalam hadis tersebut, dalam hadis innamal a'malu binniyat itu memiliki pelajaran lain, yaitu pelajaran lainnya apa? Yaitu mengubah kebiasaan menjadi nilai ibadah, ya kan? Mengubah nilai kebiasaan menjadi nilai ibadah. Contohnya ketika seseorang itu latihan tinju misalnya diniatkan, misalnya dari awalnya itu adalah niat kebiasaan karena hobi saja, kira-kira akan bernilai pahala ataukah tidak? Tidak, ya akan bernilai suatu hal yang mubah saja, Tetapi kalau misal dia latihan tinju, kemudian diniatkan untuk membela agama Allah, kemudian diniatkan untuk berjihad di jalan Allah, tentunya tinju yang setiap pukulan dia pukulkan kepada samsak itu, maka di situ setiap pukulannya itu akan bernilai pahala. Tenaga yang dia keluarkan akan bernilai pahala. Tetapi kalau misal niatnya itu dikarenakan untuk hal kebiasaan hobi-hobi saja, tentunya tidak akan bernilai pahala. Maka pelajaran dari hadis tersebut itu memiliki tujuan atau memiliki memahamkan kepada kita bahwasanya ketika amal itu kita niatkan karena Allah, maka setiap langkah kita akan bernilai pahala. Bahkan tidur pun, bahkan hobi tinju pun akan bernilai pahala. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis tersebut itu tentang hadis masalah innamal a'malu binniyat tadi itu memberikan pembeda, memberikan identitas bagi si pelakunya, ya kan? Bagi si pelakunya. Orang ini identitasnya sebagai apa? Apakah identitasnya itu sebagai orang yang mengejar amal soleh? Apakah identitasnya itu hanya sekedar hobi saja? Orang berangkat ke masjid, niatnya ingin sholat. Tentunya dia identitasnya adalah seorang hamba yang ingin bertakwa kepada Allah, hamba yang ingin menegakkan sholat, hamba yang ingin beramal soleh. Hanya karena niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya ketika dia itu menuju kepada masjid, kemudian niatnya ingin tukar sandal, yang mana sandalnya jelek, ketika pulangnya itu menjadi sandal yang bagus, tentu akan memiliki identitas berbeda terhadap orang tersebut. Maka identitasnya apa orang tersebut? Maling. Makanya pentingnya niat kita. Ini adalah salah satu contoh saja, makanya pentingnya niat kita, karena niat kita itu adalah penentu siapa diri kita, memberikan identitas kepada diri kita bahwasanya diri kita itu siapa. Apakah seorang hamba yang ingin beramal soleh ataukah sebagai orang yang sebaliknya, seperti perumpamaan yang saya sebutkan tadi. Dan ketika kita sudah memahami hal tersebut, itu akan memberikan gambaran kepada kita bahwasanya tidak semua amal besar itu bernilai pahala yang besar. Dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwasanya besarnya sebuah amalan itu juga memberikan sebuah pahala yang besar. Betul, memang iya. Akan tetapi di sini kita perlu kerucutkan lagi. Bahwasanya itu karena diimbangi dengan niat yang besar. Amal besar akan bernilai besar, akan bernilai pahala yang besar ketika diiringi dengan niat yang besar pula. Walaupun amalnya itu besar tapi niatnya kecil, maka dapatnya juga kecil, ya kan? Ini adalah pembeda. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, contoh awal tadi, bahwasanya ketika seorang itu bersedekah dengan 1.000 rupiah tapi niatnya itu bagus, maka itu lebih bagus daripada niatnya tadi sedekah serangan fajar tadi, walaupun dia memberi seluruh desa. Lebih bagus lagi ketika dia memberi seluruh desa tapi bukan serangan fajar, ya bukan ya, tetapi memberi seluruh desa, memang niat sedekah bukan serangan fajar, diiringi dengan niat yang besar karena memang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya pun juga lebih besar. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis tersebut itu menjadi pembeda antara orang munafik dan juga orang muslim. Kenapa kok bisa menjadi pembeda? Orang munafik itu bisa menirukan seluruh amalan kaum muslimin. Amalan-amalan yang berupa fisik bisa mereka tirukan. Sholat bisa mereka tirukan, ya kan? Jihad, apalagi sholat, jihad saja mereka bisa tirukan. Akan tetapi satu yang tidak bisa mereka tirukan, yaitu adalah niatnya karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena orang munafik itu tidak memiliki niat yang setulus seperti tulusnya orang muslim ketika beramal ibadah. Maka hadis tersebut tentang masalah innamal a'malu binniyat memiliki pelajaran yang baik bagi kita, bahwasanya menjadi pembeda, agar kita bisa menjadi pembeda atau petunjuk bagi kaum muslimin bahwasanya itu adalah pembeda dari sikapnya orang munafik. Makanya kenapa ulama-ulama itu ketika menilai melihat maka dari itu kenapa para ulama-ulama dahulu ketika menulis sebuah kitab itu mesti diawali dengan innamal a'malu binniyat. Banyak sekali seperti itu, ya kan? Ulama-ulama ketika menuliskan kitab, mereka selalu meluruskan niat terlebih dahulu. Kenapa? Karena takutnya salah melangkah. Takutnya ketika sudah menulis kitab begitu banyaknya, ternyata tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tujuannya untuk pujian orang lain, pujian penguasa, dan macam-macam sebagainya, apalagi dengan tujuan dunia. Maka dari itu pentingnya agar kita mengetahui poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Pentingnya agar kita itu meluruskan niat, agar kita itu menjadi hamba yang lebih cerdas, agar menjadi hamba yang selalu terhadap hati kita, selalu berkomunikasi kepada hati kita. Bener nggak nih niat saya ini begini? Bener nggak nih niat saya ini bersedekah begini? Bener nggak nih niat saya itu melakukan suatu amalan itu karena apa? Karena niat Allah ataukah karena pujian? Ini sangat penting, karena ini adalah penentu daripada amal kita diterimanya ataukah tidak.